Semoga semua hidup berbahagia. Selamat malam, sahabat meditasi, dimanapun berada. Mungkin sedang mendengarkan suara saya dari aplikasi Mixler, Radio Mixler Bali Usada, atau yang sedang melihat saya langsung melalui Facebook. Mungkin yang di dalam negeri, di Indonesia, ada beberapa kawan juga yang ada di luar negeri. Malam hari ini saya akan kembali menemani sahabat meditasi untuk berlatih menguatkan pikiran harmonis kita. Setiap saat saya melatih meditasi ini, saya mengajak kawan-kawan untuk berlatih pikiran harmonisnya agar menjadi lebih kuat, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tajam, sehingga bisa kita gunakan untuk menghadapi kehidupan ini supaya kita tenang, seimbang, lalu tetap bahagia. Mungkin menghadapi masalah yang mungkin di tubuh kita, salah di memori kita, masalah di pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari, yang memang banyak masalah kita, banyak susahnya ya. Tapi tentu saja banyak juga yang memberikan kita kebahagiaan. Hari ini saya menutup usada satu live online kita. Jadi setiap bulan kita ada 2 atau 3 kelas yang ditutup. Ada pesertanya yang jumlahnya 30 orang, ada yang lebih dari 100 orang. Yang hari ini yang saya tutup pesertanya kurang lebih 100. Yang hadir tadi mungkin 88 orang. Kita ketahui usada satu live online sekarang sahabat meditasi bisa duduk di rumah, belajar dari rumah. Menurut saya ada kelebihan, ada tentu saja ada kekurangannya. Kelebihannya, walaupun kita sibuk dalam kehidupan sehari-hari, malam atau sore, apalagi di hari Minggu, masih bisa belajar di rumah ya. Kelebihannya kita belajar di rumah juga tidak banyak membuang waktu harus pergi ke center meditasi. Banyak kelebihannya. Asal kita tekun melakukan dengan baik, hasilnya juga bagus ya. Nah, kekurangannya tentu saja ada. Karena kalau hadir ke center meditasi, apalagi bisa ikut yang Tapo Brata, hasilnya dalam tanda kutip ya, seolah-olah instan. Karena kalau kita ikut Tapo Brata 7 hari 6 malam, setiap hari 6 kali meditasi, pikiran menjadi tajam, dia bisa menusuk langsung sampai di DNA di tubuh kita. Jadi dari organ masuk ke sel, ke molekul sampai di DNA, sehingga perubahan sel-sel di badan itu lebih kuat. Kadang-kadang penyembuhannya begitu kuat, seolah-olah seperti miracle. Nah, kalau kita berlatih di rumah, pada umumnya konsentrasi kita itu 30%. Tetap hasilnya bagus, tapi memerlukan ketekunan. Kalau sakit, saya sarankan untuk bermeditasi 2 atau 3 kali.
seperti makan obat ya, pagi meditasi, siang meditasi, malam masih meditasi, sehingga penyembuhannya kuat, minimal 2 kali. Karena kekuatan pikiran di bawah sadar kita masih kuat bergetar kalau 12 jam. Setelah 12 jam tentu saja dia menurun, harus diulang kembali. Banyak saya melihat hari ini yang ikut waktu penutupan ada memberikan kesan dan pesan, baik yang tertulis maupun yang langsung, cukup menarik karena pengertian peserta meditasi sangat saya hargai. Mereka mengerti bahwa kalau kita sakit dalam diri kita itu, sakit itu pada umumnya ya, apalagi sakit organik itu, dia tidak muncul tiba-tiba kita sakit. Saya menerima WhatsApp dari seorang kawan yang sedang ada di luar negeri berobat. Dulu kakinya agak sering kesemutan bagian kiri, lalu sekarang tangan kirinya mulai kesemutan. Lalu diperiksa, dicek, difoto, diketemukan ya mungkin syaraf kejepit atau mungkin ada sejenis tumor halus muncul di punggungnya. Nah, itu memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin 12 tahun sudah ada di sana. Dia membesar perlahan-lahan secara organik. Nah, kalau hal itu hendak kita sembuhkan memerlukan waktu. Tapi kalau kita lakukan dengan tepat, maksudnya dietnya bagus, makanannya bagus, lalu mempunyai keyakinan bahwa pikiran itu memang bisa mentransform, mengkondisikan badan ini. Nah, begitu kita mulai berlatih, biasanya sebulan, 2 bulan sudah kelihatan hasilnya. Kesemutannya berkurang, lalu difokuskan ke tempat tersebut dengan harapan, dengan teknik tertentu yang kita pelajari di Bali Usada, bagaimana kita harapkan pembuluh darah kita yang ke tempat tersebut yang sudah mulai bingung menyuplai dengan energi buruk di sel-sel tersebut, kita edukasi lagi supaya dia menyaring makanan yang bagus, supaya dia mengkondisikan tempat itu bagus. Kita harapkan tumor, istilahnya tumor jinaknya itu mau mengecil, memerlukan waktu. Nah, kemungkinan bisa sembuh, tapi memerlukan waktu. Kita sebut namanya, ya kalau saya nyebutnya penyembuhan tradisional, holistik, karena diperlukan diet, disiplin diri, keyakinan, lalu meditasi. Kita harus melakukan sendiri dari dalam. Tapi kadang-kadang ada penyakit sejenis itu, katakanlah ada seorang kawan juga mempunyai penyakit kanker yang sudah stadium lanjut. Nah, sekarang pilihannya agak sulit karena dia sudah lanjut gitu ya. Nah, kalau sampai kena sakit seperti ini, saya biasanya kembalikan kepada yang sakit. Kalau dia merasa, kan kadang-kadang orang itu merasa, aduh badan saya sudah tidak kuat, akan menerima obat begitu keras, harus umpamanya di kemo atau di radiologi, saya akan menyarankan pilihan holistik. Tapi tetap dia harus mengambil keputusan. Tapi pada umumnya kalau orang itu masih sehat, masih confident, dia menerima pengobatan modern zaman sekarang, dia akan pilih 2. Dia merasa oke, kalau ditembak atau diobati dari luar, memang seluruh badan ditembak ya kalau di kemo itu, di radiologi di bagian tertentu. Jadi memerlukan badan yang sehat. Tapi hasilnya kan cepat.
langsung kelihatan hasilnya, tapi akibat menyeluruh di seluruh badan itu akan sangat kuat sekali diperlukan ketabahan, karena kegelisahan akan muncul, akibat-akibat sampingan dari pengobat yang keras itu akan ke tubuh kita. Jadi kita harus siap dalam arti makanannya harus bagus, istirahatnya harus bagus, pikiran harus pintar-pintar mengatur pikiran juga. Karena kalau tidak begitu nanti gelisah, hidup merasa tidak berarti karena obat itu begitu keras. Seperti itu. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, saya sering sarankan kepada pasiennya, dia yang harus mengambil keputusan. Mudah-mudahan sembuh. Biasanya saya mengatakan begitu. Nah, poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah begini. Kalau kita belum sakit, mudah-mudahan tidak sakit, sudah belajar pikiran harmonis, lalu sudah bisa dengan baik melatih mempraktekkan pikiran harmonis, lebih mudah kita menghadapi hidup ini. Karena kadang-kadang sakit memang sulit diterka ya. Hal-hal sakit yang jelas kita lihat karena kita memang kurang tidur, atau mungkin kita sudah tahu kita minum berlebihan atau makan sesuatu yang berlebih lalu kita sakit, kan kita sudah tahu. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang begitu saja muncul ya. Mungkin yang kita sebut nasib, tidak tahu ini cobaan dari mana. Nah, tapi begitu kita berobat, punya pikiran harmonis itu sangat membantu penyembuhannya akan lebih cepat. Malahan ada banyak penyakit, menurut saya yang saya mengerti 70% dapat disembuhkan dengan pikiran, dengan memperhatikan makanan kita, dengan memperhatikan istirahat kita. Seperti itu. Sudah bisa cukup bagus. Nah, ini cerita-cerita tentang usaha The Satu Life online. Jadi kawan-kawan sekarang bisa belajar di rumah dengan baik. Apalagi tadi saya menjelaskan lagi, mungkin saya ulang lagi ya. Zaman COVID-19 ini kita belum ada obatnya. Vaksinnya masih sedang disiapkan oleh pemerintah. Kita harus hati-hati, tetap mengikuti arahan pemerintah dengan baik. Jaga jarak, pakai masker, lalu nasihat-nasihat para dokter, berjemur, olahraga, istirahat yang cukup, vitamin yang bagus, itu penting semua supaya badan kita sehat. Dan itu pun tidak bisa mencegah, kadang-kadang kita tetap kena ya, karena virus itu kan tidak kita lihat. Saya hari ini mendapat kabar dari kawan saya, iparnya itu lebih muda dari dia, mungkin 40, 45, 2 orang meninggal dunia karena COVID. Nah, kita tidak tahu kan. Ya kalau sudah meninggal dunia, itu namanya jalan hidup, nasib. Tapi sebelum meninggal dunia, kalau kita kondisikan diri, jaga diri kita, hati-hati, mudah-mudahan tidak kena COVID. Nah kalau kena, sekarang kita ngomongkan kalau kena, kita berobat, dokter ngasih obat, mereka bantu kita. Tapi kalau kita mempunyai pikiran harmonis, banyak membantu. Pengobatan dari dokter plus pikiran harmonis kita, mudah-mudahan keselamatan itu lebih mudah. Keselamatan itu lebih mudah kita peroleh. Saya mengambil kesimpulan dari pengalaman saya melatih 30 tahun orang bermeditasi dan jadi penyembuh tentang virus ya. Saya hampir
katakanlah hampir 30 tahun tidak pernah kena flu. Walaupun kena, katakanlah mau flu gitu. Sudah tahu ini karena payah bekerja, begadang, dingin begitu, mau flu, cepat duduk meditasi dalam waktu setengah jam, badannya hangat lagi, sudah berkurang flu-nya atau hilang. Nah, kalau bisa 2 kali, berkurang hilang. Asisten kita, saya juga banyak, dan banyak kesaksian dari murid-murid saya mengatakan seperti itu. Semenjak rajin bermeditasi selama 3 bulan dengan teratur, penyakit flu, sulit tidur itu sudah bisa diatasi. Lalu banyak laporan dari murid-murid yang kena hepatitis B. Ini ngomongkan virus ya. Belajar meditasi, lalu hepatitis B-nya sembuh. Yang kena hepatitis C, yang malahan sudah sirosis di levernya, itu belajar meditasi, sirosisnya, hepatitis C-nya menjadi dorman. Bisa bertahan, yang sudah dikatakan ini, tidak akan bertahan kamu 9 bulan atau 1 tahun, 10 tahun masih bertahan. Karena kami meyakini dengan menjaga kesehatan, lalu pikiran harmonisnya diarahkan ke virus tersebut, virus itu bisa dorman. Ada mungkin sahabat meditasi di sini sering mendengar orang kena herpes kelamin. Sangat cukup berbahaya dan mengganggu kan. Stres, kumat. Nah, melakukan hubungan suami istri sulit, sakit. Atau kalau orang hamil pas kumat herpesnya, kalau tidak hati-hati melahirkan anak normal bisa buta anak. Jadi sangat bahaya. Nah, banyak murid-murid kami yang biasanya kumat setiap 2 atau 3 bulan kalau stres, setelah ikut meditasi sekarang mungkin 10 tahun sudah tidak kumat gitu. Nah, ini virus herpes, lalu virus HIV. Banyak murid-murid kami yang ikut meditasi, tentu saja tetap ya makan vitamin yang diperlukan dari dokter yang kena HIV, lalu rajin bermeditasi, bertahan. Seingat saya ada murid saya yang sudah lebih 20 tahun ya kena HIV, hari ini masih hidup, masih normal, masih sehat. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan, pikiran itu ke virus itu sangat dekat karena virus itu sangat halus. Sangat halus, istilahnya materinya, badan kasar virus itu sangat sedikit, kecil. Mungkin kawan-kawan yang sudah baca laporan ilmu kedokteran, itu lemak yang membungkus virus tersebut. Kalau dipanaskan, dia mati. Sekarang para ahli mencari vaksinnya supaya imun sistem kita kuat untuk melawan. Nah, kalau mungkin obat-obat dari ilmu kedokteran modern sudah ada ya, maksudnya dalam arti untuk mengurangi kekuatan virus tersebut. Kalau kita lihat dari pengobatan tradisional, jamu-jamu yang sifatnya hangat, jamu-jamu orang tua kita buat, atau obat-obat dari Tiongkok, obat-obat Cina itu yang sifatnya hangat, jamu-jamu di Indonesia yang sifatnya hangat. Kalau diminum badan kita hangat, kemungkinan virus itu tidak begitu liar ketika dia masuk ke tubuh kita. Karena virus itu sifatnya dingin, virus COVID-19 ini. Nah, kalau dilihat dari energi halusnya setelah materi kasarnya, kalau di tubuh kita sebut chi-nya dia tuh dingin. Jadi kalau kita olahraga dengan baik, apalagi arahan para dokter berjemur agar panas badan kita. Nah, panas badan kita, vitamin D kita katanya muncul, daya tahan tubuh kita lebih kuat. Nah, secara energi langsung matahari itu memberikan chi, energi yang artinya yang panas ke tubuh kita. Jadi kalau kita berjemur
1 hari 30 menit, sangat membantu badan kita untuk melawan virus COVID-19 ini. Jadi kita harus rajin seperti itu. Itu energinya dari energi. Tapi yang ketiga, badan vibrationnya dia. Virus itu mempunyai kecenderungan melekat, dingin. Nah, kalau kita bandingkan dengan getaran pikiran, artinya kemelekatan, keserakahan, ego itu, dan termasuk ketakutan akan sakit tersebut, dia sifatnya dingin. Nah, kalau orang makin panik, makin takut, dia tentu saja imun sistemnya turun, kesehatan tubuh turun, virus itu lebih ganas di dalam tubuh. Nah, kalau orang itu mudah-mudahan tidak kena ya. Kalau kena, dia bisa berpasrah diri, beristirahat, lalu pikirannya dia, karena berpasrah diri menurut agama masing-masing, lalu pikirannya dia bisa melepas. Seperti apa yang kita lakukan, munculkan pikiran harmonis di dalam tubuh kita. Jangan pikiran harmonisnya hanya di otak saja untuk melakukan hidup sehari-hari, tapi di dalam diri kita. Sadar bijaksana kita tuh munculkan di dalam badan kita. Sehingga badan kita tuh menjadi hangat. Kekakuan, kemelekatan di tubuh kita itu akan berkurang. Jadi kita bisa melawan virus itu lebih kuat, kita hadapi seperti itu. Nah, ini pemikiran saya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang belajar pikiran harmonis sehat semuanya, selamat. Tapi kalau ada yang sampai kena, ingat-ingat, jangan panik. Tetap bermeditasi, sadari dengan baik, rileks. Mudah-mudahan inkubasinya habis, sembuh kita dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi sangat penting melatih pikiran harmonis kita di dalam badan kita. Di dalam badan kita. Jangan hanya di luar saja, di dalam badan. Sehingga keliaran-keliaran baik dari zat kimia, keliaran dari genetik orang tua kita, ataupun karena ketidaktahuan kita, sifat kita yang keras hati, yang mau menang sendiri, yang melengket di tengah badan, yang menimbulkan banyak problem, itu dapat kita lepaskan ketika kita bermeditasi, merasakan seluruh badan dengan detail. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat. Tapi kalau ada yang sakit, kalau memang memerlukan pengobatan dari kedokteran atau bantuan ahli yang lain dari luar, ditambah pikiran harmonis, akan membantu menyembuhkan lebih cepat, seperti itu. Nah, untuk itu mari malam hari ini kita bermeditasi, berlatih kembali, usahakan pikiran harmonis kita munculkan di badan. Untuk peserta yang sudah sering ikut tentu saja sudah biasa ya. Jadi masuk ke badan sudah bisa, tapi kalau kawan-kawan yang baru harus diniatkan. Diam di tengah kepala, diam di tengah leher, diam di tengah tulang, diniatkan. Sehingga frekuensi pikiran itu muncul di dalam. Mari kita sama-sama ya. Duduklah dengan rileks. Ingat punggungnya tegak. Lidah menyentuh langit-langit di mulut, matanya dipejamkan. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan. Selalu rilekskan badan untuk mulai. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut.
Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan maupun kaki kiri dirasakan dengan lembut agar kita rileks. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai dulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan, rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan. Ucapkan dengan lembut dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Boleh dilakukan beberapa kali. Bahagia, semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dalam dada, luaskan seluas rumah kita. Kesadaran kita itu dilebarkan seluas rumah kita. Lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita. Kota tempat kita tinggal, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, sahabat meditasi, lanjutkan sendiri-sendiri ke 9 arah selanjutnya. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, bumi ini, sekitar bumi, dan seluruh alam semesta. Ketika di seluruh alam semesta, diam sedikit agak lama agar konsentrasi, kesadaran, dan kelembutan kita muncul bertambah kuat. Pikiran baik kita, otot pikiran baik kita bertambah kuat. Sehingga zat-zat yang baik di dalam tubuh, endorfin, dopamin, oksitosin itu muncul. Silahkan lakukan 1-2 menit mengembangkan pikiran baik kita dulu. Meditasi diteruskan.
Kalau sudah cukup, sekarang mulai munculkan pikiran harmonisnya. Mulai dengan merasakan nafas keluar dan masuk. Tapi difokuskan perhatian kita hanya berusaha menyadari anginnya nafas, batangnya nafas. Ini yang pertama, agar konsentrasi dan kesensitifan kita lebih kuat. Ketika nafas masuk, sadari anginnya nafas atau tempat sentuhannya nafas. Ketika nafas keluar, sadari anginnya nafas atau sentuhannya nafas. Bisa di dalam hidung atau di sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Saya selalu menyarankan di dalam hidung karena ada hubungannya dengan pusat energi kita, cakra dasar kita, sehingga vitalitas kesehatan kita, tenaga kita lebih banyak. Tapi kalau mau di sekitar lubang hidung atau di atas bibir juga boleh. Nafas masuk, nafas keluar. Tugas kita hanya menyadari nafas kita. Nah, lakukan beberapa menit. Lalu nanti kalau sudah agak tenang, sadari karakteristik yang muncul. Mungkin panjang, mungkin pendek, mungkin kasar, mungkin halus, mungkin hangat, mungkin dingin. Kewaspadaan kita, kesadaran baik kita, at the present kita akan makin kuat. Jadi konsentrasi, kesadaran makin kuat. Lakukan ingat dengan lembut, cinta kasih makin kuat. Nah, pikiran baik kita makin kuat. Terus latih untuk beberapa menit. Setelah itu, ingat baru pilih salah satu karakteristiknya. Sehingga ketika kita memperhatikan lebih teliti, kita bisa menyadari perubahan. Menyadari dia berubah, tak kekal. Nah, begitu kita bisa merasakan perubahan, tak kekal, otot fleksibilitas pikiran kita itu makin kuat. Otot kebijaksanaan kita makin kuat. Itu disadari. Nah, begitu kebijaksanaan muncul, berarti pikiran harmonis kita muncul. 4 komponen pikiran yang penting, yang harmonis sudah di sana. Konsentrasi, sadar, cinta kasih, dan bijaksana. Coba dilatih dulu 5 menit sebelum kita gunakan di dalam tubuh kita. Nah, mari kita gunakan
untuk menyehatkan badan dan melepaskan reaksi buruk di memori pikiran harmonis kita. Rasakan kepala kita. Jadi untuk kawan-kawan yang pemula, yang jarang berlatih, kalau ingin supaya pikiran harmonisnya muncul di dalam tubuh, diniatkan. Rasakan kepala kita, pikiran itu diniatkan ada di tengah-tengah kepala, di dalamnya. Nah, mungkin kalau yang bisa merasakan di dalamnya, terasa umpamanya agak berat, diam saja, sadari dia berat. Kalau dia merasa bergerak agak sedikit berputar-putar, biarkan saja. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin pikiran kita yang tajam bisa merasakan di tengah kepala ada kelenjar hormon, bagian dari otak kita terasa berat, ada perubahan, kita tahu dia berubah, dia tidak kekal. Nah, ketika kita merasakan di tengah kepala, tapi tiba-tiba di kepala kita bagian kiri umpamanya gatal gitu, tidak apa-apa. Artinya kontak pikiran kita lebih kuat ke gatal tersebut, ya disadari gatal itu. Diam di gatal tersebut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Nah, kalau tiba-tiba di dalam telinga kita terasa agak sakit begitu, sadari, mungkin karena kita rileks, ketegangan, ada kesempatan untuk lepas gitu. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Nah, lalu sudah cukup, sekarang pindahkan ke dalam leher kita. Rasakan di dalam leher. Bapak dan Ibu, berlatihnya ingat disesuaikan dengan waktu, sesuaikan dengan teknik yang ingin kita latih. Kalau kawan-kawan mau berlatih agak detail, rasakan cakranya. Kalau lebih detail lagi, sesuaikan dengan usada duanya. Tapi secara umum, hari ini dengan saya coba merasakan dari dalam. Letakkan pikiran di dalam tenggorokan. Mungkin kalau dirasakan di tengah tenggorokan kaku, mungkin pas pikiran kita kontaknya dengan tulang ya. Ya, rasakan kaku tersebut. Kita rasakan kaku tersebut, diam. Kalau terasa perubahan, mungkin rasanya agak lembut, agak rileks, oh tahu dia berubah, tak kekal. Atau mungkin kita berusaha merasakan di tengah tenggorokan kita, lalu leher bagian kanan, agak berat begitu, diam di leher bagian kanan. Dimanapun kontak yang paling kuat, di sana diam. Kontak itu bisa saja dia kasar atau mungkin yang paling halus kita rasakan geringgingan. Diam di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kanan kita. Di dalamnya. Mungkin kawan-kawan agar mudah di dalamnya merasakan tulangnya, boleh niatkan pikiran di dalam bahu kanan kita. Mungkin tulang belikatnya,
mungkin hanya ototnya, mungkin hanya berat rasa. Perhatikan, dia berubah, dia tidak kekal. Nah, sekarang lanjutkan ke seluruh lengan kanan. Kalau yang mau bekerja detail, ketiak kanan, lalu lengan kanan bagian atas, bawah, telapak dan jari-jarinya. Usahakan pikiran kita muncul di dalam. Nah, kalau ingat, kalau kita merasakan di dalam, lalu di luar terasa, tidak apa-apa. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Silahkan kerjakan sendiri untuk lengan kanan. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup di lengan kanan, kembali lagi ke bahu kanan sebentar saja. Rasakan, kalau terasa dia, rasakan, usahakan dari dalam. Agak pegal gitu, tahu dia pegal, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke pangkal leher kita di dalamnya. Setiap sel di tubuh kita adalah sel yang hidup, yang mempunyai memori, sehingga dia ingat untuk berfungsi. Nah, sekarang kalau kita sadari dengan bijaksana, kita mengedukasi dia kembali, supaya dia sadar, supaya sesuai dengan fungsinya dia. Di dalam badan kita. Di dalam pangkal leher kita. Nah, kalau sudah cukup, ke bahu kiri, di dalam bahu kiri. Ada perubahan sekarang lengan kiri seluruhnya. Sambil bekerja lebih detail, silahkan lakukan sendiri di ketiak kiri sampai di lengan kiri. Meditasi diteruskan.
Kalau sudah cukup, kembali lagi ke bahu kiri. Berusaha di dalamnya. Sebentar saja rasakan. Terasa ada perubahan. Sekarang pindahkan ke dada kita. Seluruh dada dirasakan dulu sebentar, lalu coba berusaha ada di dalamnya. Mungkin di paru-paru, mungkin di jantung, mungkin di kelenjar timus. Tidak menjadi persoalan. Yang penting dirasakan di dalamnya. Berusaha untuk belajar kalau bisa, untuk membiasakan diri menyadari merasakan jantung kita. Mungkin beratnya jantung, mungkin detaknya jantung. Sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Karena banyak sekali penyakit mulainya dari pembuluh darah. Kalau kita bisa merasakan jantung kita, nanti kalau kita punya sakit dengan frekuensi yang sama dirasakan di tempat sakit, pembuluh darah kita yang ada di tempat sakit itu lebih mudah kita perbaiki. Ada perubahan, pindahkan ke perut kita, seluruh perut. Seluruh perut di dalam perut. Sahabat meditasi, saya ingatkan, kita melatih pikiran harmonis kita melalui badan. Jadi tetap tujuan kita adalah supaya pikiran harmonis menjadi lebih baik, lebih kuat. Otomatis by produknya, karena kita bekerjanya di badan kita bertambah sehat. Nah, kalau sudah cukup, pindahkan ke organ kelamin atau reproduksi sistem. Yang wanita mungkin mau menyadari dalam rahim, indung telur, silahkan. Yang laki-laki mungkin kelenjar prostatnya, buah pelir, silahkan. Di dalamnya. Nah, kalau sudah cukup, pindahkan sekarang seluruh kaki kanan. Lalu seluruh kaki kiri. Silahkan disesuaikan timingnya dengan sendiri-sendiri. Mungkin kaki kanan hanya sebentar, kiri agak lama karena ada terasa tegang, kurang enak. Mungkin kita punya kelemahan atau sakit, diam di kaki kiri lebih lama.
Nah, kalau sudah cukup, lanjutkan ke pantat kita. Pantat dan lubang anus. Lalu lanjutkan ke punggung kita. Punggung bawah, punggung tengah, punggung atas. Ingat, usahakan munculkan pikiran kita di dalam, terutama bagi pemula. Supaya seluruh badan kita itu terisi oleh pikiran baik, energi baik. Jangan hanya di kulit saja. Lanjutkan ke leher belakang. Lalu ke kepala. Nah, sekarang sahabat meditasi boleh lanjutkan sendiri-sendiri. Kalau ada yang punya sakit, lakukan penyembuhan. Kalau mau melanjutkan sendiri, boleh ulang lagi, rasakan badannya lebih detail. Nah, yang ingin mengakhiri bersama saya, sekarang kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Kita akan melakukan meditasi cinta kasih secara umum. Di akhir meditasi nanti, saya ingin mengajak juga kawan-kawan untuk mendoakan dan mengirimkan energi cinta kasih kepada salah satu sahabat meditasi yang sedang sakit. Sekarang kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Kalau sudah tenang, dari dalam dada ke seluruh badan kita terlebih dahulu. Semoga semua hidup berbahagia. Beberapa kali berikan tubuh ini, sel ini, energi cinta kasih seluruh sel di tubuh kita. Lalu dari dalam dada dilebarkan ke seluruh rumah kita,
tetangga-tetangga kita di sekitar rumah kita, kota, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke seluruh alam semesta, ke bumi ini, ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Boleh beberapa kali agar pikiran kita tenang. Nah, sekarang kalau sudah tenang, sahabat meditasi yang ingin mendoakan, mungkin ada kawan yang sakit atau yang meninggal dunia, mengirimkan energi cinta kasihnya, sesuaikan dengan agama masing-masing, doakan, lalu kirimkan cinta kasihnya kepada orang-orang tertentu yang ingin kita berikan. Silakan. Yang berkenan, mari kita bersama-sama mendoakan Bapak Made Sutomaje yang sekarang sedang berobat di Jakarta. Beliau kena penyakit yang cukup serius yang memerlukan energi cinta kasih agar lembut, memerlukan energi cinta kasih agar sejuk. Jadi tolong didoakan dulu sesuai dengan agama Bapak dan Ibu masing-masing, sesuai. Semoga Bapak Made Sutomaje terberkahi dengan kebaikan sehingga kesehatannya bisa pulih dan kesembuhan terjadi. Lalu kirimkan cinta kasih. Semoga Pak Made berbahagia. Pak Made Sutomaje berbahagia. Kalau sudah cukup, sekarang kembali ke nafas keluar dan masuk. Sebelum kita akhiri meditasi kita, kembali ke nafas keluar dan masuk.
ucapkan dalam hati 3 kali dengan lembut. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih sahabat meditasi sudah ikut berkenan untuk mendoakan salah satu kawan kita. Semoga beliau sehat, bisa sembuh dari sakitnya, bisa kembali normal untuk menjalankan hidupnya sehari-hari. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk malam hari ini minta maaf karena agak lewat waktunya. Terima kasih. Semoga semua hidup berbahagia.